Bencana dapat diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Salah satu bencana yang sering terjadi di muka bumi adalah bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya yang menuruni atau keluar dari lereng akibat terganggunya kestabilan tanah ataupun batuan penyusun lereng. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Gede. Menurut Gruden dan Furness pada tahun 1996, faktor penyebab longsor dibagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor penyebab dan faktor pemicu. Umumnya, kejadian longsor terjadi karena banyak penyebabnya, namun pemicunya hanya satu. Faktor penyebab terjadinya longsor antara lain kemiringan lereng, jenis batuan, dan jenis tanah. Adapun hujan deras, aktivitas seismik seperti erupsi gunung api dan gempa bumi termasuk ke dalam faktor pemicu. Lereng yang terjal, curah hujan yang tinggi, dan tanah yang tidak stabil merupakan faktor utama terjadinya tanah longsor pada wilayah Asia Tenggara yang memiliki iklim tropis, terutama wilayah yang berada di pegunungan dan lembah. Penebangan hutan, perkembangan penduduk, dan infrastruktur terus terjadi pada daerah lereng yang memiliki risiko tinggi, sehingga kelebihan air pada tanah menjadi penyebab utama ketidakseimbangan lereng, sementara jenuhnya air di dalam tanah dan lereng yang curam merupakan faktor yang meningkatkan risiko terjadinya longsor. Kerusakan sarana fisik. Tanah longsor dapat mengancam semua sarana fisik yang berada di lereng, lembah, atau jalur longsoran. Timbunan material berupa lumpur, tanah, dan batuan akibat tanah longsor akan merusak jalur transportasi, sarana komunikasi, gedung-gedung, dan perumahan penduduk, serta fasilitas lainnya. Terganggunya siklus hidrologi dan ekosistem. Tanah longsor dapat menyebabkan terganggunya siklus air atau siklus hidrologi dan ekosistem. Tanah longsor dapat menyumbat saluran air sehingga dapat menyebabkan air meluap dan terjadi banjir. Bencana tanah longsor dapat menyebabkan hewan ternak dan ikan mati. Tanah longsor juga dapat menyebabkan rusaknya lingkungan alam, menurunnya kesuburan tanah, dan rusaknya lahan pertanian. Korban jiwa. Bencana tanah longsor dapat menyebabkan cacat fisik dan korban meninggal pada manusia. Korban pada manusia biasanya terjadi pada daerah pemukiman, pertanian, dan perkebunan yang terletak di sekitar lereng atau jalur longsoran. Ekonomi dan sosial masyarakat. Tanah longsor dapat berdampak pada kerugian secara ekonomi serta meninggalkan dampak sosial dan psikologi bagi masyarakat. Secara ekonomi, bencana longsor dapat mengakibatkan kelangkaan dan naiknya harga-harga barang. Sedangkan secara sosial, bencana longsor dapat menyebabkan peningkatan pengangguran dan kejahatan. Tanah longsor juga dapat menimbulkan ketakutan, trauma, dan stres pada manusia. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tanah longsor dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu control work dan restraint work.
Control work adalah usaha penanggulangan longsor dengan mengendalikan faktor penyebab longsor, seperti kemiringan lereng dan air tanah. Kemiringan lereng dapat dilandaikan dengan melakukan usaha galian dan timbunan, sedangkan air tanah dapat dikendalikan dengan sistem drainase untuk mengurangi infiltrasi. Restraint work merupakan usaha untuk menangani longsor dengan menambah gaya penahan longsor. Konstruksi yang biasa digunakan untuk menahan longsor diantaranya di piti, dinding turap, angkur, maupun pondasi tiang.